Alhamdulillahilladzi amarna bitarkil mahani wa fi'lit ta'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-hadi lis-shawab wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan hamba-hambanya untuk bertakwa kepadanya dan menjanjikan berbagai keutamaan bagi siapa saja yang menjalankan ketakwaan kepadanya. Bersyukurlah dengan hati, lisan, dan anggota badan. Bersyukur dengan hati, yaitu bersyukur dengan mengakui bahwa kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan, yaitu bersyukur dengan senantiasa memuji Allah sekurang-kurangnya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu bersyukur dengan anggota badan, yaitu bersyukur dengan menggunakan anggota badan kita ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta para keluarga, beserta para sahabat, beserta para tabi'in, wa tabi'in tabi'in, beserta para pengikut beliau yang selalu gemar melaksanakan sunnah-sunnah beliau dan selalu gemar berselawat kepada beliau. Tidak lupa khatib berwasiat kepada dirinya dan kepada segenap kaum muslimin, marilah sama-sama kita tingkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai sebulan lagi kita akan merayakan pesta demokrasi di negeri ini dalam konteks pemilu. Doakanlah semoga Allah membimbing siapapun yang terpilih nanti, diluruskan bila mereka keliru, ditarik tangannya bila tergelincir, dan ditopang dalam segala kegiatannya demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita patuh terhadap ketentuan negara kita seperti yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan uli amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul, yaitu As-Sunnah. Dan jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Para ulama bersepakat bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah bersifat mutlak atau harus, sedangkan terhadap ulil amri bersifat relatif. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah banyak kita lihat dan kita dengar janji-janji yang baik-baik dari para caleg, baik melalui media sosial, spanduk, maupun mengikuti secara langsung kampanye para calon pemimpin-pemimpin kita.
timbul suatu pertanyaan di benak kita. Benarkah demikian setelah mereka nanti terpilih dan duduk di kursi legislatif? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Pangkal dari semua kiprah mereka itu bergantung dari niat mereka. Apakah niat mereka karena Allah dan Rasulnya, atau hanya mencari kesenangan dunia belaka? Pernah suatu waktu paman Nabi bersama Al-Abbas bin Abdul Muttalib mengajukan jabatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau tidak memberi jabatan kepadaku? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merangkul pamannya seraya bersabda, hai ammi, wahai pamanku, sesungguhnya engkau lemah dan jabatan itu merupakan amanah, dan pada hari kiamat merupakan kehinaan dan penyesalan. Ingatlah, barang siapa yang mengambilnya maka harus mencarinya dan menunaikan amanah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza kana salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Bila ada 3 orang berpergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin. Hadis ini memuat pesan bahwa kepemimpinan adalah hal penting dalam sebuah aktivitas bersama. Perjalanan 3 orang tadi bisa dikatakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim kecil. Artinya, perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut tentu lebih relevan lagi bila diterapkan dalam konteks skala yang lebih besar, mulai dari tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi, hingga negara. Al-Imamul Ghazali mengkaitkan pentingnya kepemimpinan untuk kelestarian agama sebagaimana berikut. Beliau mengatakan, al-mulku wad-dinu tawamani, fad-dinu aslun wasultanu harisun, wa ma la asla lahu famahdumun, wa man la harisa lahu fadaiun. Artinya, kekuasaan dan agama merupakan 2 saudara kembar. Agama sebagai landasan dan kekuasaan sebagai pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki landasan pasti akan tumbang, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal maka akan sia-sia belaka. Dengan demikian, timbul lagi pertanyaan di benak hati kita, pemimpin seperti apa yang mesti kita pilih? Merujuklah kepada pemimpin manusia dan alam ini, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terserat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kriteria pemimpin setidaknya memiliki 4 sifat, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatona. Siddiq artinya benar atau jujur, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya aspiratif dan dekat dengan masyarakat, fatona artinya cerdas atau visioner. Yang pertama, siddiq atau jujur. Calon pemimpin wajib mengedepankan watak jujur, karena ini bekal paling mendasar dalam mewujudkan pemerintahan yang tidak korupsi. Orang yang jujur itu dekat dengan ketakwaan, dan ketakwaan itu yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya engkau bersama orang-orang yang jujur. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. Lawan dari amanah adalah khianah. Menandakan seorang pemimpin sebagai pribadi yang amanah adalah tidak menyeleweng dari tanggung jawab. Apa yang telah dipercayakan orang lain kepadanya akan ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Orang yang memiliki sifat amanah akan dipercaya orang lain, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin, yang artinya yang terpercaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga adalah tabligh atau aspiratif terhadap cita-cita rakyat. Ia dekat dengan masyarakat, mau bertukar pikiran atau bermusyawarah
dan peduli terhadap kepentingan publik. Janganlah kita memilih pemimpin yang hanya bisa kita lihat di baliho, spanduk atau stiker dan lain-lain sebagainya. Sementara kita tidak pernah melihat, tidak pernah bersapa, tidak pernah berbicara atau bermusyawarah kepada calon wakil tersebut. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah bersifat fatona, yang artinya cerdas, tidak cukup jujur, amanah, dan aspiratif atau tablik, tetapi pemimpin juga harus cerdas. Lawan dari cerdas adalah bodoh. Di dunia ini sesungguhnya tidak ada orang yang bodoh, yang ada hanya orang yang malas berpikir sehingga otaknya tidak terasa dan lama-kelamaan menjadi tumpul atau bodoh. Oleh karena itu, memiliki sifat cerdas atau fatona merupakan keharusan bagi setiap pemimpin. Kita berdoa, semoga pemilihan umum di Indonesia berjalan dengan lancar, aman, adil, jujur. Semoga pemimpin-pemimpin kita mampu memberikan kebahagiaan-kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan-kebahagiaan di akhirat, sehingga negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamul malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.